Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Newsline. Kali ini kita akan berbicara tentang uang atau cuan. Mari merapat. Nah, segmen Money Talk kali ini kami akan mengangkat peluang usaha yang digagas seorang pemuda asal Lamongan, Jawa Timur. Melalui Bank Literasi atau Bank Limbah Ternak Sumbersari, Tommy Distianto merangkul puluhan peternak sapi di desanya untuk menyetor kotoran sapinya untuk dijadikan pupuk organik. Kita lihat Tommy Distianto rela pulang ke kampung halamannya di Sumbersari untuk bergelut menjadi peternak sapi. Usaha ternak sapi yang dirintisnya sejak tahun 2018 ini dinilai belum banyak membuahkan hasil. Namun berkat ide serta keinginan yang kuat, ia memberdayakan masyarakat di desanya yang mayoritas peternak sapi untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Sejak tahun 2020 lalu muncul ide mendirikan Bank Literasi atau Limbah Ternak Sumbersari yang biasa disebut lingkungan peternak sapi terintegrasi. Melalui Bank Literasi inilah bisnis peternakan sapi yang dilakukan dengan metode breeding perlahan mulai membuahkan hasil. Peternak atau nasabah Bank Literasi tidak hanya dari desanya sendiri, melainkan juga datang dari luar desa. Menjadi nasabah Bank Literasi cukup unik pemirsa, jadi nasabah ini hanya diminta untuk mewadahi kotoran-kotoran sapinya untuk dimasukkan ke dalam karung. Nanti petugas Bank Literasi akan mengambil ke rumah para peternak dan akan dihargai Rp5.000 per karungnya. Nah uniknya, uangnya selain bisa dicairkan atau ditabung, 15 karung kotoran sapi yang disetor juga bisa diikutkan asuransi sapi selama 1 tahun. Hasil kotoran sapi yang diambil petugas Bank Literasi kemudian diolah dijadikan pupuk organik. Pupuk organik bermerek Literasi ini juga sudah banyak dikirim ke sejumlah daerah di sekitar Lamongan seperti Gresik, Jombang, dan juga Surabaya. Luar biasa, melalui Bank Literasi ini Tommy juga bisa memperkerjakan para ibu rumah tangga dan warga yang terdampak pandemi COVID-19 untuk bisa tetap mendapatkan tambahan penghasilan. Lantas sejauh mana Bank Literasi ini dapat meningkatkan perekonomian peternak sapi di sana? Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Tommy Distianto, penggagas Bank Literasi. Halo, selamat siang Mas Tommy. Ya, selamat siang. Mas Tommy, ini saya kagum ya, ketika semua orang mungkin kebanyakan menghindari kotoran atau limbah begitu, yang ini malah diambil, dikumpulkan dan akhirnya jadi Bank Literasi. Masih banyak masyarakat yang belum melirik betapa seksinya bisnis ini. Bisa Anda ceritakan awalnya seperti apa? Iya, jadi perkenalkan saya Tommy Distianto dari kelompok Tani Ternak Sumbersegi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Jadi awalnya memang kita melihat potensi yang ada, baik itu potensi peternakan maupun pertanian. Jadi sehingga kita membuat program literasi, yaitu lingkungan peternakan sapi terintegrasi. Di mana melalui kegiatan ini kita mencoba menggabungkan antara pengolahan limbah pertanian maupun limbah peternakan. Jadi limbah pertanian yang begitu banyak karena mayoritas masyarakat kita ini adalah petani, sehingga dari limbah pertanian itu kita olah menjadi pakan ternak dengan membuat silase maupun fermentasi pakan ternak sapi, sehingga diharapkan peternak itu tidak harus mencari rumput setiap hari, tidak harus ngarit setiap hari. Selanjutnya melalui limbah peternakan, ya ini adalah potensi juga yang selama ini tidak termanfaatkan, terbuang, gitu, justru bisa menimbulkan masalah pencemaran lingkungan, sehingga kita punya inisiasi mendirikan Bank Literasi, ya, jadi Bank Limbah Ternak Sumbersari, sehingga nanti peternak itu bisa menabung kotoran ternaknya di Bank Literasi itu. Nah, tentunya kita juga tidak sendiri, kita mendapatkan pembinaan dari CSR PT Petrokimia Gresik, juga dapat pembinaan dari Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan. Oke, baik. Mas, ini jadi sudah ada berapa mitra peternak yang menjadi nasabah Bank Literasi ini sampai bulan ini? Ya, alhamdulillah untuk 1 tahun ini sementara yang sudah bergabung menjadi nasabah Bank Literasi ada sekitar 100 peternak lah di sekitar Sumbersari dan sekitarnya sini. Oke, sudah ada 100 dan kalau kita lihat berarti tidak ada yang terbuang begitu ya, bahkan limbahnya saja bisa dioptimalkan lagi untuk jadi pupuk. Nah, proses pengolahan limbah yang sudah dikumpulkan di rumah-rumah warga tadi yang kebanyakannya memang peternak sapi sampai akhirnya bisa dipasarkan kembali menjadi pupuk organik berapa lama, Mas? Ya, jadi nanti peternak itu mengumpulkan kotorannya, kemudian nanti dikumpulkan, diambil oleh Bank Literasi dan diproses menjadi pupuk organik. Itu nanti difermentasi dulu di Bank Literasi, sehingga setelah difermentasi dan bahan bakunya sudah siap, kemudian diproses menjadi
media tanam organik gitu. Oke, Mas, tantangan dalam mengembangkan usaha ini seperti apa? Saya sih membayangkan ya di awal-awal mungkin banyak juga para peternak yang bingung loh, kok kenapa malah mengumpulkan kotoran sapinya gitu. Pernah tidak ada penolakan, resistensi, atau berapa lama sampai akhirnya Mas Tommy ini menjelaskan kepada mereka, loh ini justru jadi sumber uang tambahan Pia nih, Pia, silakan. Jadi kalau tantangan ya pasti ada ya. Jadi yang paling utama memang dari kita sendiri, karena memang untuk menggeluti usaha ini kan tidak terlalu diminati khususnya bagi pemuda. Tetapi selama kita punya semangat, punya tekad, punya kreativitas, saya kira ya tantangan itu bisa terselesaikan. Jadi kita berusaha untuk merangkul para petani peternak untuk bergabung dengan kita. Saya kira ya cukup gampang lah. Saya kira petani di sini kan ketika mereka tidak terlalu sibuk ke sawah, ya, jadi bisa memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan dan mewadahi kotoran ternaknya itu, dan otomatis akan mendapatkan upah kerja dari kotoran yang sudah terkumpul itu. Ya, siapa yang bisa menolak upah tambahan begitu ya? Dan coba kita akan dengarkan sebetulnya testimoni dari para masyarakat di sana yang sudah bergabung dengan Bank Literasi, sama-sama kita saksikan. Dengan adanya Bank Literasi sangat berguna sekali. Selain kotoran sapi bisa bersih, juga sangat membantu sekali dan bisa mengasuransikan ternak sapi. Kotoran hewan ini bisa dimanfaatkan. Yang kedua, tidak mencemari lingkungan, dan dengan kotoran ternak tersebut masyarakat bisa mendapatkan upah dan sekaligus bisa mengasuransikan ternaknya. Setelah ada Bank Literasi ini, peternak sangat diuntungkan. Yang pertama, limbah bisa diolah oleh Bank Literasi sehingga kami peternak ini menyetor kotoran hewan. Saya juga ikut asuransi. Jadi nanti sapi saya ini dijamin keamanan sapi ini sampai 1 tahun. Ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, Mas Tommy, sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat di sana, mengoptimalkan limbah dan juga mengurangi emisi gas bumi yang berasal dari kotoran sapi. Yang juga menarik ini pemirsa adalah ada sistem asuransi ternak atau asuransi sapi. Nah, ini bisa diinformasikan seperti apa, Mas? Jadi melalui wadah Bank Literasi ini kita menggabungkan antara pengolahan limbah ternak dengan program asuransi. Jadi ada program dari pemerintah, dari Jasindo itu, sehingga melalui Bank Literasi ini nasabah kita, ya, kita ikut sertakan di program asuransi atau AUTS. Jadi asuransi usaha ternak sapi. Jadi mereka sapinya kita asuransikan tidak perlu membayar pakai uang, cukup membayar atau menukarkan kotoran ternaknya, gitu. Betul-betul ya, ini dari kotoran menjadi cuan judulnya. Terakhir nih Mas Tommy, apa yang ingin Anda sampaikan kepada anak-anak muda yang sedang menyaksikan atau orang-orang yang sebetulnya terinspirasi dari hasil karya yang sudah digagas oleh Mas Tommy, untuk juga meyakinkan mereka yang masih ragu bahwa sangat menguntungkan untuk menjadi peternak dan juga bekerja di bidang Anda sekarang. Gimana Mas, silakan. Ya, jadi saya kira ada peluang, ada potensi yang bisa dikembangkan, baik itu di pertanian maupun peternakan, ya, khususnya bagi anak-anak muda. Ya. Jadi jangan malu, jangan gengsi untuk menjadi peternak dan petani, ya. Jadi ada peternak dan petani milenial, gitu. Ya, bahwa masa depan kita tentu ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini, gitu. Jadi selama ada semangat, ada tekad, insya Allah kita bisa sukses. Jadi harapan kami, ya, jadi mudah-mudahan melalui kegiatan yang sudah kami lakukan ini bisa menginspirasi begitu, produk kami juga bisa dikenal, bisa diterima di masyarakat, dengan harapan bisa membantu program pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian warga, peternak dan petani di sekitar kita. Iya, sekaligus juga ketahanan pangan. Terakhir sekali Mas Tommy, pupuknya ini sudah didistribusikan kemana saja, dan omset penjualan nih sampai Agustus 2021 boleh disebutkan angkanya berapa? Ya, jadi untuk penjualan, karena kita juga masih tahap promosi terus, ini alhamdulillah sudah sampai ke wilayah Lamongan sekitarnya ini, ke Jombang, ke Surabaya, ke Gresik, gitu ya. Untuk omsetnya ya kira-kira 1 bulannya antara 5 sampai 10 juta.
gitu. Ya semangat ya, jangan mager kalau ingin mendapatkan uang tambahan, apalagi ternyata dari kotoran yang selama ini kita tidak duga bisa menjadi sumber cuan, kita optimalkan. Apalagi tadi Mas Tommy mengatakan selama ada tekad dan jangan gengsi untuk mengoptimalkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Terima kasih Mas Tommy, salam untuk teman-teman petani di sana, juga untuk sapi-sapinya di sana. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda, salam sehat.